Saudara, kembali lagi di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan di sini Nitya masih akan membahas topik kita hari ini tentang kesehatan mental ibu pasca melahirkan. Di sini Nitya sedang bersama dengan Kak Mira nih, seorang psikolog klinis. Kak Mira, tadi kita terakhir bahas soal gimana perubahan-perubahan yang terjadi pada perempuan ya ketika sudah mengalami masa-masa transisi itu. Kemudian tadi juga sempat dibahas soal usia itu ternyata tidak berpengaruh, tapi dipengaruhi oleh bagaimana kesiapan, adaptasi, dukungan sosial dan sebagainya. Dan emosi tadi ya, fisik ternyata perubahan fisik ternyata berpengaruh juga ya terhadap emosi ibu begitu. Nah, kita perlu tahu juga nih Kak, gangguan-gangguan emosional itu kan biasanya rentan dialami oleh si ibu-ibu ini ya. Nah, itu kalau di sekolah sendiri apa saja Kak gangguan-gangguan emosional itu ya di klinisnya Kak? Iya, sebenarnya perasaan negatif, emosi negatif, kelelahan gitu ya, perubahan tingkah laku yang agak berbeda dari sebelumnya itu sah-sah saja karena memang itu fase atau fenomena yang natural alamiah itu ya. Namun catatannya adalah ketika itu tidak membawa kesejahteraan bagi si individu dan juga merugikan bagi lingkungan sekitarnya, itu sudah termasuk gangguan. Itu sudah termasuk gangguan. Iya, dari segi waktu itu ibu-ibu yang mengalami hambatan mungkin sekitar 10 hari ya, biasanya keluar dari rumah sakit atau keluar dari klinik bersalin itu akan mengalami paling tidak namanya postpartum blues. Postpartum blues. Ya, itu tahap deteksi awalnya ya. Jadi dia secara umum, bahasa umumnya si individu atau khususnya seorang ibu itu merasakan adanya distorsi kognitif. Dari distorsi kognitif itu maksudnya pemikiran-pemikiran yang irasional, baik itu tentang dirinya, tentang bayinya, ataupun tentang lingkungan sekitarnya. Lalu dari emosi sering merasa sedih, merasa putus asa, rendah diri sehingga tidak mau ngerawat bayinya. Paling gini, bahaya itu ketika dia masuk ke psikosis. Jadi yang sudah punya halusinasi atau ada ide-ide gitu ya, waham gitu ya, ingin menyakiti bayinya, menyakiti diri sendiri, itu sudah menjadi kegawat daruratan medis. Iya, jadi kalau dia postpartum blues gitu ya, mungkin udah jadi awareness nih, kesadaran nih buat suami, buat keluarga di dalamnya, mungkin kalau dia tinggal dengan mertua gitu ya, untuk memberikan dukungan. Karena memang itu harus cepat-cepat ditanggulangi. Gitu ya. Jadi itu lumayan 6 sampai 10 minggu itu 6 sampai 7 minggu itu sudah lama sekali, tapi kalau lebih dari 2 minggu itu sudah masuk ke depresi. Dan itu harus segera disadari ya. Segera, terutama pada pendampingnya. Kalau kita sendiri kan kadang-kadang yang mengalami masalah gitu, misalnya nih sebagai seorang ibu, mungkin kita tidak aware, tidak sadar, tapi para suami sebagai seorang ayah dan mungkin orang tua yang ada di dalamnya mungkin perlu ini lebih sadar ya, lebih sadar, lebih cepat-cepat kayaknya perlu membawa ke profesional atau konsultasi ke tenaga kesehatan yang relevan. Itu penyebabnya apa Kak? Kenapa pada akhirnya bisa sampai di titik itu nih Ibu? Baik, untuk penyebabnya itu banyak. Jadi adanya perubahan kondisi fisik tadi sudah kita bahas, perubahan kondisi kita menjadi rahim kita, terus juga perut yang membesar gitu, kita menjadi kelelahan, terus juga kita nggak nyaman mungkin yang pertama kali belajar menyusui gitu ya. Jadi merasa putus asa. Yang kedua, persepsi terhadap pelayanan kesehatan, mungkin persepsi ya, kita ngomong persepsi. Saya ketemu di lapangan gitu ya, karena ketidakpahaman ibu dan ayah, terus juga ketidakpahaman keluarga, lalu ya edukasinya kurang gitu, dan mungkin belum disampaikan, kaget, wah bayinya kuning nih. Terus cara penyampaiannya mungkin kurang komprehensif, jadi waduh kenapa ini anak saya, ini kenapa? Jadi dia sudah merasa oh sinyal nih, kayaknya kenapa-kenapa, nggak bisa tidur pulangnya, nggak mau makan, takut tidur karena nanti bayinya kenapa-napa gitu ya. Nah terus juga
peralihan nih. Kita tadi transisi sudah bahas di awal. Pertama dia berkarir, terus sekarang dia harus jeda dulu. Untuk orang yang berkarir biasanya jangankan 1 minggu, 5 hari aja di rumah dia sudah bingung. Dia udah bingung karena dia tuh sudah biasa ya, sudah biasa dengan pola kinerja yang bervariasi. Dia biasa di luar, tidak jadi kalau tiba-tiba dia harus di rumah mengerjakan sesuatu yang bebannya banyak, terus monoton, terus juga interaksi dengan sosialnya kurang, itu juga dia merasa rendah diri, dia merasa putus asa, dia merasa sedih. Terus ngelihat misalnya adeknya temannya masih, apalagi kita suka buka sosial media, enak banget kayaknya dia nongkrong nih misalnya sebelum pandemi misalnya ataupun setelah pandemi, kok enak banget ya dia bisa megang laptop kerja, gimana nih tulisanku, gimana nih hasil karyaku, ternyata nah itu juga berhubungan dengan kematangan sebagai seorang ibu juga. Terus juga lingkungan keluarga gitu ya, banyak yang memberikan judgement yang mungkin disalah persepsikan dengan si ibu, mungkin juga menganggap itu akan menyebabkan distorsi kognitif, perubahan emosi negatif, malahan sampai ke menarik diri yang tadi saya bahas. Yang awalnya saya bilang biasa aja nih ke warung belanja-belanja, tapi karena kemarin ada yang berkunjung, kok gitu sih ngerawat bayinya, kok nggak kasih ASI sih, lahirnya SC atau normal, susu formula atau ASI, aduh males ke warung, ntar nanti suruh suami aja belanja, belum lagi nanti kok tak istrinya yang belanja, curhat mungkin. Mungkin itu fase yang akan dialami juga sebagai salah satu faktor si ibu mengalami blues, depresi gitu ya. Tapi akan parah lagi jika dia sudah memiliki riwayat gangguan jiwa, gangguan kesehatan mental gitu ya. Itu bisa memperparah atau mengarah ke psikosis. Mungkin dia mungkin sudah, harusnya tenaga kesehatan sih sudah mendeteksi ya ini udah riwayat apa. Dia bisa mendengar halusinasi secara auditori, secara visual, ataupun ide-ide atau waham-waham yang muncul di pikirannya. Berarti penyebabnya cukup kompleks juga ya Kak ya? Betul. Sampai akhirnya ada di fase itu. Berarti kalau misalkan memang kita keputusan untuk akhirnya punya anak dan menikah itu memang juga harus dibicarakan dengan matang-matang ya Kak ya? Itu salah satu faktornya. Betul. Iya, nah kemudian nih Kak, apakah ada beberapa ibu-ibu atau perempuan-perempuan khusus yang lebih rentan gitu Kak, berpotensi untuk mengalami postpartum blues itu, atau semuanya berpotensi sama begitu Kak? Iya, saya pernah baca di penelitian ya, yang rentan mengalami postpartum blues, depression hingga psikosis itu ya satu, secara genetik melalui memiliki riwayat gangguan jiwa, entah itu gangguan kepribadian kah, entah itu gangguan mental organik kah gitu ya, seperti skizofrenia, depresi gitu, ataupun gangguan medis. Kalau orang dengan masalah medis, misalnya dia punya riwayat hipertensi, punya riwayat gula gitu ya, diabetes, mungkin kesehatannya itu harus benar-benar ekstra dia maintain. Dia harus check up ke dokter penyakit dalam juga, ke dokter kandungan juga, belum lagi dia harus ke dokter jiwa atau psikolog. Jadi dia sangat rentan jadinya seperti itu. Dan juga lingkungan keluarga yang maladaptif, jadi terlalu banyak mungkin toksik gitu mungkin bahasa gaulnya sekarang, bahasa gaulnya gitu ya, biar mudah dipahami. Jadi terlalu banyak toksik, terlalu banyak kebiasaan-kebiasaan yang mungkin hurt feeling ya bagi si ibu, mungkin yang tidak disadari oleh lingkungan keluarga ataupun budaya ataupun dari sang pasangan. Mungkin masalah-masalah komunikasi, masalah seksual, intimasi ya, keintiman, dan juga relasi sosial, budaya. Berarti siapa saja ternyata bisa ada dalam posisi itu, sadar nggak sadar kondisi ya? yang saya sebutkan. Dengan kondisi itu. Apalagi yang tadi juga disebutkan ada dalam lingkungan yang mungkin kurang suportif tanpa sadar ya Kak ya, karena kan nggak ada orang yang tidak ada orang yang sengaja sebenarnya mengabaikan, cuma tanpa sadar mungkin itu dirasakan dengan ibu dan juga terjadi di keluarga. Nah Kak, itu beberapa hal yang menjadi penyebab dan juga akhirnya yang
berpotensi begitu untuk mengalami itu. Kemudian bagaimana dengan dampaknya, Kak? Ini kan suami, Iya, iya. kemudian si anak sendiri itu kan Iya. pasti akan sangat terdampak dengan Iya, ini iya, ya, Kak, ya? betul. Ibu yang mengalami postpartum blues, depression gitu ya, dan sampai psikosis, dampaknya bisa dirasakan dari sang ibu itu, anaknya, dan keluarga. Itu umumnya. Jadi dari pasangan dulu. Itu akan mempengaruhi kualitas relasi, Iya, kualitas relasinya. hubungan suami istri. Jadi ada tipe-tipe pendamping atau suami yang memang penyelesaian masalahnya, konfliknya avoidance atau menghindar. Menghindar. Ya, syukur-syukur kalau dia langsung ya penyelesaiannya present saat itu juga. Iya. Tapi kalau yang menghindar, wah kacau Iya. hubungan relasi suami istrinya. Lalu masalah anaknya gitu ya. Anaknya yang harusnya disusui atau diganti popoknya, dimandikan, karena dia mengalami depresi, terabaikan. Akhirnya kalau nggak disusui, bayinya nanti kuning. Ya, dia harus masuk lagi rumah sakit, harus disinar dan lain-lain, seperti itu. Dan lagi juga masalah keluarga gitu ya. Keluhan-keluhan keluarga semakin memperkeruh suasana, memperkeruh hubungannya sang suami dan istri, terus juga jadi ada rasa-rasa kecewa, rasa-rasa tidak menerima, itu juga akan berdampak ke kualitas hubungan keluarga itu. Sebenarnya yang paling merasakan itu sih sang suami sama si anak, karena keluarga kecil itu boundary-nya, lingkarannya, seperti itu. Wah, ternyata cukup kompleks juga tadi, penyebabnya kompleks, kemudian dampaknya juga cukup kompleks. Tapi memang dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan si ibu ya, Kak? Betul, kita nggak bisa menyalahkan ibu, juga kita tidak bisa menyalahkan suami loh, kita juga nggak bisa menyalahkan orang tua. Jadi kenapa kita nggak fokus pada solusi saja, gitu. Kita fokus pada solusinya, itulah fungsinya kita memberikan edukasi seperti ini, lalu cepat-cepat cari profesional atau petugas kesehatan untuk membantu sebagai orang ketiga. Jadi kalau kita suka duga-duga gitu kan, jadi misinterpretasi, miskomunikasi, memperkeruh suasana. Nah, jangan sampai keruh suasananya, karena lebih baik kita fokus dengan solusinya ya, dibandingkan kita fokus dengan masalahnya. Itu berkaitan dengan coping stress, dan juga kita berarti perlu tips nih untuk apa saja yang bisa kita lakukan supaya hal-hal tersebut tidak terjadi. Perlu tips dari Kak Mira ya, tapi setelah segmen satu ini, Kak Mira. Ya, saudara, kita masih akan membahas ya soal bagaimana kesehatan mental ibu pasca melahirkan, dan setelah yang satu ini juga kita akan membahas tentang tips-tips bagaimana cara menjaga atau ada dalam lingkungannya seperti itu. Tapi setelah segmen yang satu ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.